Dari dulu hingga sampai saat sekarang ini, sosok seorang manusia pilihan Allah yang benar-benar pantas menyandang gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi belum diketahui pasti oleh semua orang. Dari negara mana beliau berasal, banyak orang yang berpendapat bahwa sosok manusia pilihan Allah yang akan menyandang gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi berasal dari Arab dan akan muncul dari negara Arab. Menurut hadis bahwa sosok manusia pilihan Allah yang benar-benar pantas menyandang gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi adalah muncul dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami ketahui bahwa sanad silsilah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua jalur. Yang pertama, jalur keturunan darah Rasulullah, yaitu seperti para Sayyid dan para Habaib yang ada di beberapa negara Muslim, termasuk di negara Indonesia. Keturunan darah itulah para juriat Nabi yang tercatat. Sedangkan yang kedua adalah jalur keturunan ruh Rasulullah, yaitu para manusia yang mewarisi roh Rasul ataupun yang mewarisi isi dada atau isi kalbunya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mewarisi roh Rasul ataupun yang mewarisi isi dada atau isi kalbunya Rasulullah inilah yang sulit diketahui oleh banyak orang, karena keberadaannya pada setiap zamannya akan selalu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, kami tidak akan membahas tentang turunan Rasulullah, tetapi kami akan membahas dari negara manakah sosok kekasih pilihan Allah itu berada saat ini. Dikatakan tentang turunan Rasulullah. Makanya banyak orang yang berpendapat bahwa sosok manusia pilihan Allah yang akan menyandang gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi hanya diyakini akan muncul dari negara Arab dan berasal dari negara Arab. Jika sosok Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi adalah juriat Nabi yang tercatat yang sudah banyak diketahui oleh orang tentang jalur turunannya, mungkin orang-orang Arab di sana yang lebih dulu mengetahui akan sosok Imam Mahdi yang sebenarnya. Tapi kenyataannya, sampai saat sekarang ini orang-orang dari Arab saja sulit memastikan keturunan Rasulullah, yang mana yang benar-benar pantas menyandang gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Hadis yang berkisah tentang Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi sangat banyak. Ada hadisnya syahih, hadisnya hasan, bahkan ada juga hadisnya yang dhaif. Karena banyaknya hadis yang berkisah tentang Imam Mahdi, sehingga banyak juga kisah cerita dan penafsiran dengan versi yang berbeda-beda yang disampaikan oleh banyak orang. Karena itu juga banyak kelompok atau individu yang mengatasnamakan dirinya sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Menurut sepengetahuan kami secara pribadi, bahwa sosok manusia pilihan Allah yang sudah menjadi khalifah pemimpin bumi saat ini berasal dari Indonesia dan muncul dari Indonesia. Kenapa kami bisa yakin bahwa dari negara Indonesia munculnya sosok kekasih pilihan itu? Karena sinyal energi dari Nur Muhammad ataupun sinyal energi dari Nurun ala Nurin itu yang diwarisi oleh sebuah wadah yang hidup saat ini berada di negara Indonesia. Sementara di negara Arab dan lainnya kami tidak melihat dan tidak merasakannya. Mungkin karena atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami bisa merasakan dan bisa mengetahui tentang di mana sosok kekasih pilihan itu muncul. Hanya saja, kemunculannya tidak diketahui oleh semua orang yang ada di muka bumi ini. Karena sosok kekasih pilihan itu hanya bisa ditemukan dan hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang telah dikehendaki dan yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sosok kekasih pilihan itu tidak bisa diketahui oleh sembarangan orang, apalagi diketahui oleh para musuh-musuh Islam, seperti orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Sosok manusia pilihan itu bisa muncul dari negara Indonesia. Besar kemungkinan karena dari dulu sudah banyak dari keturunan Rasulullah yang masuk dan datang ke Indonesia. Begitupun di negara-negara Muslim lainnya, banyak juga terdapat keturunan Rasulullah. Walaupun keturunan Rasulullah banyak juga di negara-negara lain selain Indonesia, tetap saja kami tidak menemukan sinyal dari sosok wadah yang mewarisi Nur Muhammad ataupun sosok yang mewarisi roh kerasulan itu. Karena sosok wadah yang berisi Rasulullah benar-benar ada dan muncul dari negara Indonesia. Di sini kami tidak mengarang informasi tentang kekasih pilihan Allah, apalagi sampai berbohong, karena kami hanya menyampaikan informasi sesuai dengan apa yang kami ketahui dan apa yang kami dapatkan. Kami juga berani menyampaikan informasi ini karena kami sangat yakin terhadap seseorang yang di dalam dirinya sudah mewarisi Nur Muhammad ataupun sudah mewarisi ruh kerasulan. Saat ini seseorang itu sudah menjadi khalifah pemimpin bumi. Dan saat ini beliau masih berdiam diri
dan belum sepenuhnya bertindak untuk memperbaiki keadaan alam di bumi ini. Yang kami ketahui bahwa hanya seorang manusia yang mampu mewarisi Nur Muhammad ataupun mewarisi ruh kerasulan, ataupun yang mampu mewarisi isi dada atau isi kalbunya Rasulullah yang benar-benar pantas menyandang gelar sebagai Khalifah Allah. Jika gelar Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi hanya pantas diberikan kepada seorang manusia pilihan Allah yang mewarisi isi dada atau isi kalbunya Rasulullah, berarti seseorang yang muncul dari negara Indonesia, itulah yang benar-benar pantas mendapatkan gelar itu. Mengetahui sosok kekasih pilihan Allah yang mewarisi Nur Muhammad, ataupun mewarisi roh kerasulan, ataupun yang mewarisi isi dada atau isi kalbunya Rasulullah, hanya bisa diketahui dengan pandangan hati yang bersih dan jernih dari keterikatan dunia dan bersih dari sifat kesombongan dan keakuan diri. Sosok kekasih pilihan itu sampai kapanpun tidak akan bisa diketahui oleh pandangan mata zahir, karena pandangan mata zahir hanya bisa melihat luarnya saja, tidak mampu menembus rahasia yang ada di balik sosok zahirnya. Apalagi sosok kekasih pilihan Allah yang bergelar Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi diperankan oleh Allah seperti manusia biasa, karena tampilannya yang hanya biasa-biasa saja. Pasti akan banyak orang yang sulit menerima dan sulit meyakininya. Sebagai khalifah pemimpin bumi, beliau tidak berpenampilan seperti ulama ataupun kiai, dan status sosial beliau tidak terkenal seperti para tokoh-tokoh politik. Beliau hanyalah manusia biasa yang hidup dalam kesederhanaan dan jauh dari kemewahan. Memang setiap kekasih pilihan Allah yang menjadi khalifah pemimpin bumi pada setiap zamannya rata-rata cinta dengan kehidupan yang sederhana, tidak terikat oleh nafsu dunia. Makanya para kita kekasih Allah hidupnya sangat sederhana dan jauh dari kemewahan dunia. Dan begitulah kehidupan sosok kekasih pilihan Allah yang muncul pada zaman sekarang ini. Karena kehidupannya yang hanya biasa-biasa saja, yang penuh kesederhanaan, banyak orang yang sulit menemukan keberadaannya. Sosok kekasih pilihan itu tidak kesana kemari mencari murid, tetapi orang-orang yang datang kepadanya yang ingin menjadi pengikutnya. Ataupun muridnya orang-orang yang datang kepadanya, banyak juga yang tidak tahu bahwa beliau adalah sosok kekasih pilihan Allah yang sudah menjadi khalifah pemimpin bumi saat ini. Dan ada juga sebagian dari mereka diperlihatkan oleh beliau tentang sejati dirinya yang sebenarnya. Orang-orang yang berhasil menemukan keberadaan kekasih pilihannya itu adalah orang-orang yang hati dan jiwanya benar-benar ingin mencari dan ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.